Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita kebetulan lagi membeli ya. Tidak salah lagi, ini adalah tape ya. Jadi tape saya membeli sebanyak 2 buah. Ada tape ketan dan ada tape singkong atau ubi ya. Kalau bahasa Banjarmasinnya tapai lakatan, tapai ketan atau tapai gumbili. Oke ya, keduanya ini merupakan produk fermentasi, ya kan? Saya beli ini di Gambut ya, Gambut. Harganya 15.000 satu boxnya. Jadi harganya kurang lebih sama dan relatif di sini untuk tape singkongnya atau tape ketannya ini masih mengkal ya, tidak lembek atau lemah atau basah seperti pada tape pada umumnya. Ini kering ya, kering, masih keras. Jadi kalau melihat seperti ini kan, ini bisa masih berumur hingga 3 hari 4 hari. Masih bagus ya, karena tidak asam, karena kalau sudah terlalu lama atau sudah lembek dia mungkin asam. Dan saat dibuka ini lumayan ya, baunya harum khas fermentasi ragi. Oke ya, nah kali ini kita menyingkirkan dulu yang tape singkong, kita tape ketan yang kita bahas. Ini sudah saya makan sebagian ya, ada 20 biji isinya. 15.000 ya, lumayan lah, relatif dikatakan mahal tidak juga, tapi kemasannya sudah bagus, plastik dan ya dapat dikatakan higienis. Oke, ini biasanya diberi pewarna ya, pewarna alami sehingga ketannya berwarna kehijauan. Nah, berdasarkan info dari penjualnya, tape ketan ini lumayan ya, relatif bisa bertahan kurang lebih 3 harian katanya. Apalagi lebih panjang lagi bila dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, terkait dengan tape ketan, maka kita mereview 7 manfaat tape ketan sebagai sumber probiotik alami. Nah, tape ini kita tahu kandungan nutrisinya dari tape ketan ini biasanya kan karbohidrat. Itu pasti ya, karena memang ketan itu, beras ketan itu adalah dalam bahasa ilmiahnya Oryza sativa varietas glutinanosa ya. Nah, secara historis katanya tape ketan itu berasal dari daerah Kuningan, Jawa Barat katanya. Namun makanan ini ya kan pada akhirnya menyebar dan dikonsumsi bagi penduduk Pulau Jawa hingga ke pulau-pulau lainnya. Nah, selain beras ketan, ragi bahan campuran untuk memproses fermentasi dalam pembuatan tape ketan ini adalah ragi campuran beberapa mikroorganisme ya. Ya, misalnya Saccharomyces cerevisiae itu kan biasanya sudah biasa. Rhizopus oryzae bisa juga, Endomycopsis burtoni, Mucor sp, Candida utilis atau Saccharomyces fibuligera atau Pediococcus ya spesies. Jadi kemungkinan campuran ini. Nah, selanjutnya ya teman-teman, di sini tape ketan akan dibungkus menggunakan daun. Nah, bisa menggunakan daun jambu air atau menggunakan daun pisang, ya kan, atau menggunakan yang lain. Biasanya paling banyak menggunakan daun pisang. Nah, kemudian tape ketan ini diletakkan dalam wadah tertutup dan kedap air. Kemudian selanjutnya melalui proses fermentasi selama 3 hari sampai 1 minggu. Maka terbentuklah produk fermentasi seperti ini. Nah, dalam kemasan modern biasanya proses penggunaan wadah ini menggunakan wadah plastik sehingga lebih bersih dan higienis. Nah, ada 3 jenis tape ketan ya, ada tape ketan hitam ya kan dengan beras ketan hitam, ada juga tape ketan putih dengan beras ketan putih. Tapi ada juga tape ketan hijau dengan beras ketan putih yang diberi pewarna alami, misalnya daun katuk ya atau daun pandan. Ada pandan suci, ada yang memang pandan biasa. Oke ya. Jadi pastinya di sini kalau kita melihat data komposisinya dari data pangan Indonesia bahwa 100 gram tape ketan hitam atau tape ketan
itu mengandung kandungan gizi sebagai berikut ya. Pertama, airnya 50,2 gram, kalorinya 166 kilokalori, proteinnya 3,8 gram, lemaknya 1 gram, karbohidrat 34,4 gram, kemudian seratnya 0,3 gram. Nah, sementara untuk mineralnya dan lain-lainnya yaitu kalsium 8 mg, fosfor 106 mg, kemudian zat besi 1,6 mg, natrium 5 mg, kalium 12,0 mg. Nah, lalu karoten total itu tidak ada ya, 0 mg, tiamin 0,02 mg, vitamin C-nya tidak ada. Nah, di sini terkait dengan hal terkait ini, maka kita bisa melihat bahwa manfaat tape ketan itu penting untuk kesehatan. Jadi hasil fermentasinya ini diklaim menjadi sumber probiotik. Ya kan, di sini ada sejumlah bakteri yang aman dikonsumsi, memiliki sumber probiotik bagi tubuh. Jadi mempengaruhi kesehatan pencernaan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, di sini selain itu fermentasi ya juga dapat meningkatkan kandungan vitamin B1, tiamin ya kan, dalam tape ketan yang sama-sama dapat menjaga sistem pencernaan. Nah, berikut ini ada 7 manfaat tape ketan, yaitu yang pertama, melancarkan sistem pencernaan. Nah, di sini proses fermentasi tape ketan menghasilkan probiotik yang dapat membantu Anda menjaga keseimbangan bakteri baik sekaligus menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, mengenai probiotik dan prebiotik perbedaannya teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya. Nah, dikutip dari Cleveland Clinic, bakteri baik dapat membunuh bakteri jahat dalam sistem pencernaan. Nah, selain itu asupan probiotik melalui tape ketan juga bermanfaat mengembalikan kadar bakteri dalam tubuh yang bisa hilang setelah minum obat antibiotik. Nah, probiotik juga dapat meredakan gejala sindrom iritasi usus besar ya, irritable bowel syndrome IBS, seperti perut kembung dan frekuensi buang air besar meningkat. Nah, selain itu juga makanan hasil fermentasi diklaim dapat membantu mengurangi risiko diare dan sembelit. Lanjutnya yang kedua, manfaatnya mempermudah tubuh mencerna makanan. Nah, di sini baik bakteri yang baik yang terkandung dalam tape ketan dapat membantu tubuh dalam mencerna makanan. Bakteri ini dapat memecah karbohidrat kompleks yang kita makan serta menghasilkan zat lain yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, selain mengkonsumsi probiotik, beberapa sejumlah studi menyarankan agar juga makan makanan tinggi serat, seperti biji-bijian, ya kan, yang utuh, gandum, sayuran dan buah-buahan. Jadi di sini pastinya makanan yang mengandung serat dapat menyerap air sehingga membuat feses lebih lunak saat dikeluarkan melalui anus. Nah, jadi di sini pentingnya ya mengkonsumsi tape, karena tape ini juga ada seratnya. Nah, yang ketiga apa ya kira-kira? Meningkatkan imunitas tubuh. Nah, selain bermanfaat pada saluran cerna, ternyata tape ketan itu dengan kandungan probiotiknya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Probiotik dapat membantu membunuh bakteri, virus ya kan, yang jahat di saluran cerna. Juga jamur ya terdapat dalam makanan yang dikonsumsi. Nah, sebuah studi yang terbitkan Journal of Science and Medicine in Sport menunjukkan bahwa adanya efek positif dari konsumsi diet dengan kandungan probiotik pada sejumlah atlet. Jadi ditemukan 47% atlet memperoleh asupan probiotik rutin tidak mengalami pilek atau infeksi saluran cerna selama pengujian. Nah, makanan probiotik ini bisa kita dapat melalui salah satunya tape ketan atau tape singkong. Oke ya, di sini, dan pastinya juga di sini mampu mempercepat proses pemulihan tubuh pasca sakit ya. Nah, yang keempat, meningkatkan fungsi jantung. Tape ketan diketahui memiliki kandungan bakteri asam laktat atau BAL yang memiliki berbagai khasiat, salah satunya meningkatkan fungsi jantung.
Nah, IPB Bogor mengatakan bahwa penelitian ini dengan menambahkan bakteri Lactobacillus acidophilus pada tape ketan yang tinggi kadar bakteri asam laktat, selama proses fermentasi diketahui bahwa jumlah bakteri L. acidophilusnya mengalami peningkatan. Jadi bakteri L. acidophilus ini mampu berkoloni, dapat menghambat pertumbuhan bakteri jahat di saluran cerna. Nah, probiotik ini juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah sekaligus mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Cukup panjang ya. Nah, kemudian lanjut lagi ya, manfaat yang selanjutnya yang nomor 5, meningkatkan fungsi kognitif pada penderita Alzheimer. Nah, ini Alzheimer ini kan pikun ya, jadi kognitif ini setidaknya memberikan efek baik ya. Nah, salah satu kandungan vitamin yang terdapat dalam tape ketan itulah vitamin B1 atau tiamin ya. Penelitian dilakukan pada hewan menunjukkan berkurangnya kadar vitamin B1 dalam tubuh dapat meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Nah, jadi kekurangan vitamin B1 menimbulkan stres oksidatif pada neuron. Jadi kematian neuron, kehilangan memori, bisa saja terjadi ya, pembentukan plak dan perubahan metabolisme glukosa dari dalam tubuh. Nah, di sini dengan meningkatkan asupan vitamin B1 melalui sumber makanan atau suplemen, salah satunya dengan tape ketan ini ya, membantu memperbaiki fungsi otak khususnya pada penderita penyakit Alzheimer untuk meningkatkan fungsi kognitifnya, jadi daya ingatnya. Nah, selanjutnya manfaatnya yaitu nomor 6, mengontrol kadar gula darah. Oke ya, sebuah penelitian dilakukan pada 76 pasien diabetes tipe 1 dan tipe 2 untuk mengetahui kadar vitamin B1 dalam tubuh melalui tes ya. Tesnya itu enzim transketolase. Hasilnya sebanyak 8% mengalami kekurangan vitamin B1 ringan dan 32% mengalami kekurangan B1 sedang. Nah, studi lain ini terbuka dalam European Journal of Nutrition menyebutkan bahwa pemberian asupan vitamin B1 dengan dosis 150 sampai 300 mg menurunkan kadar gula darah pasien tipe 2. Jadi di sini mencegah hiperglikemia, yaitu kondisi meningkatnya kadar gula darah yang memicu pada kondisi diabetes. Jadi di sini sebagai simpulannya, manfaat tape ketan tidak serta-merta bisa dirasakan langsung untuk penyembuhan diabetes ya. Konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Jadi di sini kan kesimpulannya B1 yang ada di dalam tape ketan ini mampu ya menurunkan kadar gula darah. Oke, lanjut yang nomor 7 yang terakhir di sini adalah mencegah stres. Nah, seperti yang kita ulas sebelumnya tadi ya, tape ketan memiliki kandungan vitamin B1 dan probiotik lainnya. Nah, B1 ya kan atau tiamin disebut dengan vitamin anti stres yang membantu mengendalikan suasana hati dan juga gangguan dari fisiologis. Jadi berarti kalau gangguan fisiologis, gangguan psikologis hati, maka ini akan mencegah terjadinya stres. Nah, kandungan probiotik yang umumnya terdapat pada makanan fermentasi seperti Lactobacillus helveticus atau Bifidobacterium longun dapat meredakan gejala gangguan kecemasan dan depresi, sehingga kita akan merasakan lebih tenang, berpikir positif, dan sanggup melawan gangguan tersebut. Oke ya, kira-kira teman-teman itu saja 7 manfaat tape ketan ya untuk kesehatan. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dan pastinya kita bisa mengamalkan dengan mengkonsumsi tape ketan ini ya, walaupun tidak usah banyak-banyak tapi secukupnya, karena manfaat yang kita dapatkan itu besar dan juga pastinya rasa dan nikmatnya memakan tape ketan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.